Selamat datang di channel Faruk. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya kan? Cerita manga ini menceritakan orang yang jatuh dari tebing hingga akhirnya ditemukan oleh wanita yang sangat seram dan memberikan sesuatu lewat ciuman dan sesuatu apa yang diberikan. Oke lah, bagaimana kelanjutannya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke lah, dan inilah burung hitam. Cerita berawal dari seorang laki-laki yang berada di gunung. Laki-laki itu bernama Kume. Ketika Kume lewat, tidak sengaja mendengar seseorang. Orang itu meminta bantuan karena terjatuh dari ketinggian dan tidak bisa bangun. Di sini Kume pun sangat kaget saat melihatnya. Tak lama dari itu, bantuan datang. Tim bantuan menanyakan kepada Kume, "Apakah kamu temannya?" kata tim bantuan. Kume menjawabnya, "Bukan, tapi asli orang sini." Setelah di rumah sakit, ternyata orang sakit itu bernama Moriguchi Shiro dari Tokyo. Setelah itu, dokter mengklaim lukanya itu sekitar 1 bulan yang lalu. Shiro pun mengiyakannya. Lalu dokter bertanya, bagaimana bisa bertahan selama 1 bulan dengan kondisi tidak bisa berjalan? Shiro menjawab dengan memakan persediaan yang terbatas di tasnya, kata Shiro. Tapi di sini dokter heran kan? Tidak mungkin bisa sehat badannya dengan hanya persediaan sedikit. Lalu ditanya, apakah ada orang yang terdekat yang bisa dihubungi? Shiro menjawab tidak punya kontak kerabat dan orang tua, kata Shiro. Dan dokter menyarankan untuk operasi besok, karena kalau tidak akan bisa lumpuh total. Setelah itu Shiro memohon kepada Kumi untuk menemaninya malam ini. Karena Shiro memohon, Kumi pun menyetujuinya. Shiro bertanya kenapa tidak mau punya pacar atau teman, kata Shiro. Kumi membalasnya tidak ada pikirannya yang seperti itu dan hanya memikirkan hobi mendaki gunung saja, kata Shiro. Kumi bilang kalau ada perlu bantuan, bilang aja padaku karena nanti sudah bisa kan. Dan akhirnya mereka tidur. Saat tidur tak sengaja Kumi melihat sosok wanita yang seperti memberikan sesuatu dari mulutnya. Kumi kaget kan karena wanita itu melihatnya. Lalu wanita itu mendekatinya dan tersenyum dengan aneh. Setelah itu wanita itu pergi. Kumi menanyakan apa yang terjadi, kata Kumi. Shiro memuntahkan daging dari wanita itu. Sungguh mari kan ya. Shiro menjelaskan setelah seminggu lebih jatuh dari jurang, dia melihat wanita itu dan meminta bantuan. Wanita itu tidak berkata apapun. Dia seperti mengunyah sesuatu di mulutnya, lalu diberikan kepada Shiro. Shiro pun menelannya. Ternyata yang ditelan itu daging mentah. Setelah itu, wanita itu meninggalkannya. Keesokan harinya, Shiro lapar kan. Wanita itu datang lagi dan lalu memberikannya. Tapi ini bukan daging, tapi seperti darah. Dan ternyata semenjak itulah, Shiro selamat karena diberikan makanan oleh wanita itu. Tapi anehnya, meski sudah diselamatkan, tapi diberi lagi. Kume tanya, daging apa itu, kata Kume. Shiro menjawabnya tidak tahu. Di malam selanjutnya, wanita itu datang lagi. Kume melihatnya langsung menyuruhnya untuk berhenti. Shiro memuntahkannya. Ternyata itu mata manusia. Wanita itu tertawa mengerikan dan pergi. Lalu Kume mengikutinya. Wanita itu terbang seperti punya sayap. Kume beranggapan bahwa dia sedang bermimpi. Setelah itu keesokan harinya, Kume melaporkan dengan bukti daging mentah dan mata manusia. Kume kembali ke rumah sakit untuk menemui Shiro lagi. Shiro ketakutan karena wanita itu. Ternyata Shiro adalah orang yatim piatu. Tak lama dari itu, ada seorang petugas kepolisian yang datang. Polisi bilang kalau daging itu adalah daging manusia milik Shiro sendiri. Lah, kok bisa ya? Setelah itu wanita itu tidak kembali lagi. Dan Shiro akhirnya sembuh hingga akan pulang ke Tokyo. Dan Kumi mengucapkan selamat tinggal. Tapi saat kereta berangkat, Kumi melihat burung hitam yang terbang. Beberapa tahun kemudian, sisa-sisa organ dan kerangka Shiro ditemukan di Gunung Fuji. Dan ada rumor yang mengatakan bahwa ada burung hitam besar yang memakan sisa-sisa kerangka Shiro.
Tepat setelah itu, polisi merilis informasi ke media. Masyarakat pun kebingungan saat dicek daging DNA yang diberikan itu sama dengan punyanya Shiro. Dan bagaimana daging itu diberikan kepada Shiro kalau dagingnya itu punya dirinya sendiri. Dan juga ditemukan buku harian Shiro di tasnya. Di 8 Agustus, wanita itu tidak kembali lagi. Tapi malamnya, wanita itu datang lagi dan memakan lengan Shiro. Tanggal 9 Agustus, Shiro ingin pergi ke luar negeri karena dihantui oleh wanita itu. Tapi tanggal 10 Agustus, Shiro dibawa pergi ke sarangnya. Karena kakinya dimakan dan terluka, Shiro tidak bisa pergi. 11 Agustus, Shiro hampir meninggoy karena cuaca yang sangat ekstrim. Tapi wanita itu kembali dan memakannya setiap hari hingga beda alam. Ini adalah sesuatu yang berlawanan di beberapa tahun yang lalu ya kan. Di waktu yang lain, Kume memikirkan, jadi kalau Shiro memakan dagingnya sendiri, berarti kemungkinan wanita itu menjelajahi waktu atau time travel. Ketika Kume berjalan di pinggir jurang, dia mendengar suara aneh. Saat dilihat, ternyata itu adalah wanita burung itu. Kume kaget kan, dan akhirnya terjatuh dari jurang. Namun wanita burung itu mengikuti jatuhnya Kume. Akhirnya wanita itu mendekati Kume dan diberilah sesuatu. Cerita mangganya pun berakhir. Dan bagaimana? Cukup mengerikan kan? Jika kalian suka silahkan like dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.